Jadi bank sampah. Nah, bank sampah ini sebenarnya bukan hal baru lagi. Sebelumnya di Kota Sungai Penuh juga sudah pernah berdiri bank sampah, hanya saja mungkin tidak berkelanjutan. Ya. Nah, sekarang kita mencoba lagi memulainya. Jadi berawal dari masalah sampah yang ada di kota kita. Iya. Nah, kayaknya sampah ini sudah menjadi masalah yang serius ya, dan masih belum selesai sampai sekarang. Nah, jadi berawal dari itulah pembicaraan dari beberapa orang relawan. Nah, kami mau berpikir bahwa salah satu solusinya mungkin dengan mendirikan bank sampah ini bisa membantu. Nah, akhirnya itu pembicaraan baru beberapa bulan yang lalu ya, di bulan Maret kalau nggak salah. Akhirnya gerak cepat, kita mengumpulkan relawan yang satu frekuensi, punya misi sama. Akhirnya di bulan Mei ini, di tanggal 16 kita sudah mulai beroperasi untuk pertama kalinya. Jadi baru 2 minggu. Untuk memulai kegiatan bank sampah ini otomatis kita harus membuat suatu organisasi dulu ya. Yang jelas ini gerakan masyarakat memang harus bermula dari masyarakat sendiri, karena kita nggak bisa dari pemerintah pun kalau kita paksakan untuk masyarakat bikin, kalau tidak ada niat dari masyarakatnya sendiri juga nggak bisa kan. Karena juga beberapa program pemerintah juga mereka mengutamakan namanya kelompok swadaya masyarakat, KSM. Jadi memang di sini kami beberapa orang kita fixkan dulu, mana orang-orang yang memang punya frekuensi yang sama, kita komitmen kita buat bank sampah. Kemudian setelah secara orang-orangnya, organisasinya baru kita cari di mana nih tempatnya, kita cari tempatnya, dan kita punya disediakan oleh KAYU di Desa Koto Tinggi. Dan kemudian setelah ada tempatnya, mulai kita gimana nih konsepnya, di dalamnya kita perlu apa aja, fasilitasnya apa aja, kemudian alur-alurnya, bisnis prosesnya seperti apa. Kita cari nanti untuk penampungnya, siap di mana, apa saja yang ditampung. Setelah kita dapatkan penampungnya, dapat list harganya, barulah kita buka bank sampahnya untuk masyarakat secara umum. Jadi kami sediakan ada buku rekeningnya nanti untuk masyarakat. Jadi masyarakat ketika menyetor sampah itu nanti tercatat berapa yang sudah disetorkan, gitu. Oke, jadi bank sampah sendiri mungkin saya jelaskan sedikit. Sebagian mungkin agak asing mendengar bank sampah. Bank sampah ini dia itu hampir sama sih seperti bank pada umumnya. Jadi manajemennya itu sama. Nah, bedanya yang ditabung itu adalah sampah. Yang kemudian bisa diuangkan, artinya nanti sampahnya itu bernilai ekonomi. Nah, sampah yang bisa ditabung di bank sampah itu secara garis besar terbagi 3, ada sejenis kertas, plastik, sama logam. Nah, kertas itu apapun jenis kertas itu bisa kita tabung. Nah, jadi selama ini kan masyarakat tahunya yang bisa ditabung itu hanya kardus ya, atau botol plastik aja gitu. Padahal kalau kita rincikan lagi, banyak sekali sebenarnya sampah di rumah tangga yang bisa kita pilah, kemudian bisa kita tabung. Nah, syarat utama untuk bisa sampahnya ditabung, sampah itu tidak boleh terpapar sama sampah organiknya, artinya dia dalam keadaan bersih, kering dan bersih. Nah, kalau misalnya kertas, kita di rumah kita campur dengan sisa makanan, atau ada kuah apalah gitu kan ya, nanti artinya kan terpapar. Terpapar, jadi kertas itu jadi residu. Nah, kalau sudah jadi residu dia nggak bisa didaur ulang. Nah, misi dari bank sampah, awalnya itu masyarakat diedukasi dulu bagaimana cara memilah sampah yang benar di rumah, sehingga sampah itu bisa disetor. Nah, untuk detailnya lagi nanti para pendengar mungkin ada yang tertarik bisa mampir ke sekretariat kita di Koto Tinggi, tepatnya di belakang kantor desa Kepala Tinggi, dekat dengan Masjid Al Mukhlisin.
kami baru beroperasi 1 kali seminggu di hari Minggu, mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti di sana sudah ada petugas. Masyarakat bisa bertanya-tanya di sana, sekaligus kami akan edukasi dan sosialisasikan di sana langsung lebih detailnya. Apanya ke depan dengan adanya kegiatan relawan kami di Bank Sampah Sahabat Alam ini ikut memancing kesadaran masyarakat juga untuk bagaimana kita sama-sama menjaga lingkungan, karena ini kegiatan bank sampah ini sebenarnya salah satu bagian kecil aja untuk kita bagaimana kita menjaga lingkungan gitu. Dan harapannya ke depannya semakin banyak nasabahnya Bank Sampah Sahabat Alam, sehingga kita akan berbuat lebih banyak lagi, karena dengan banyaknya nasabah kita akan lebih fleksibel lagi untuk bagaimana kita membuat program-program kegiatan yang lebih terkait dengan alam. Gitu. Kalau untuk Bank Sampah sendiri, harapan kita semua dengan berjalannya yang sekarang, semoga nanti akan kita punya bank sampah cabang ya. Jadi Bank Sampah Sahabat Alam menjadi bank sampah induk, kemudian punya cabang di mana-mana. Itu yang pertama untuk bank sampahnya. Yang kedua untuk masyarakat, terutama dalam program kami tentang edukasi soal sampah, kita berharap nanti masyarakat mulai berubah perilakunya dan merubah pandangannya terhadap sampah ya, mulai peduli dengan edukasi-edukasi yang kita lakukan. Dengan itu kan kegiatan kita ini sangat membantu sekali dalam membuat kota kita ini bisa lebih bersih. Karena kota kita kan termasuk kota wisata. Kota wisata, tapi kesan pertama ketika didatangi sama wisatawan itu yang ditangkap sama mereka yang pertama sampah, parkir liar, ya kan. Nah, seperti itulah. Jadi harapannya masyarakat bisa mulai berubah pandangannya terhadap sampah.